Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslimah? Semoga kita dalam keadaan yang selalu dirondoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang isu-isu kontemporer dan berbagai macam-macam hal yang menyangkut isu kontemporer beserta ayat Al-Qur'annya. Mari kita simak videonya. Sebelum ke pembahasan yang lebih dalam, teman-teman udah tahu belum apa itu isu-isu kontemporer? Nah, kalau belum, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Isu kontemporer adalah isu-isu yang berkembang sejak tahun 1960-an setelah Perang Dingin berakhir. Isu-isu ini berkembang dan bertransformasi menjadi ancaman global yang terdiri dari berbagai aspek. Salah satunya adalah Islam liberalitas, Islam dan pluralisme, Islam dan teroris, dan masih ada lagi. Selanjutnya adalah macam-macam isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah Islam dan liberalitas, yang kedua Islam dan komunisme, yang ketiga adalah Islam dan terorisme, yang keempat Islam dan pluralisme, dan yang terakhir adalah Islam dan kesetaraan gender. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang Islam dan liberalisme. Liberalisme itu datang dari istilah asing yang diambil dari kata bahasa Inggris yang artinya adalah kebebasan. Istilah ini datang dari Eropa. Baik para peneliti atau yang lainnya saling berselisih dalam mendefinisikan istilah tersebut. Namun, setelah dibaca atau dipahami, semua pengertian dari liberalisme kembali kepada pengertian kebebasan dalam pandangan Barat. Di dalam buku The World Book Encyclopedia menuliskan pemahaman bahwa liberalisme ini adalah istilah yang masih dianggap samar karena baik dari pengertiannya atau pendukung-pendukungnya itu selalu berubah dalam kurun waktu tertentu. Nah, selanjutnya menurut Syekh Sulaiman Al-Farisi bahwa dia menyebutkan bahwa si liberalisme ini adalah mazhab pemikiran yang memperhatikan kebebasan individu. Mazhab ini memandang bahwa kita itu wajib untuk menghormati kemerdekaan individu. Serta berkeyakinan bahwa tugas pemerintah adalah melindungi dan menjaga masyarakat dalam kebebasan. Kebebasan apa aja nih? Kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan dalam kepemilikan, dan kebebasan yang lainnya. Asas pemikiran liberal itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah kebebasan. Kebebasan yang seperti apa? Kebebasan dalam berbuat. Bahkan negara pun tidak berhak melarang individu tersebut. Nah, perbuatan ini tuh hanya dibatasi oleh undang-undang yang dibuat oleh diri mereka sendiri tanpa terikat oleh agama. Nah, dengan demikian liberalisme itu bisa dikatakan sebagai sisi lain dari sekularilisme. Sekularilisme yang artinya adalah memisahkan diri dari agama dan memperbolehkan lepas dari ketentuan agama. Nah, sehingga asas ini memberikan kebebasan kepada individu dalam berbuat, berkata, berkeyakinan, dan bebas dari hukum dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga manusia ini bisa dikatakan menjadi Tuhan untuk dirinya sendiri dan sebagai penyembah hawa nafsunya. Manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul
yang artinya adalah katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbi semesta alam. Dari surat Al-An'am ayat 162. Dari pemaparan di atas dijelaskan bahwa liberal adalah bentuk lain dari sekularisme yang dibangun atas sikap berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada ajaran dan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, serta menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga memerangi orang-orang yang sholih dan memotivasi orang-orang untuk berbuat kemungkaran. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu adalah Islam dan komunisme. Teman-teman pasti udah pernah dengar kan, komunisme itu warga masyarakat itu sangat tidak menerima orang-orang komunisme di antara orang-orang Indonesia, karena kita kembali ke tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun yang lalu, itu waktu pemerintahan Gus Dur, yaitu pada peristiwa ini pada tanggal ini gitu, menyebabkan banyak sekali korban yang berjatuhan, baik orang yang sudah tua, wanita atau anak-anak, banyak yang berguguran dalam peristiwa tersebut. Nah, peristiwa tersebut ini benar-benar merubah Indonesia dan menjadi orang-orang Indonesia memperingati hari tersebut pada tanggal sekian dengan nama Super Semar. Oke, kita bahas ke selanjutnya. Nah, jika kalian mencari di Google, kalian akan menemukan banyak artikel yang menjelaskan bahwa komunisme dan Islam itu memiliki jalur yang sama. Nah, jika kalian tidak membaca dengan seksama atau secara teliti, kalian lama-lama akan terpengaruh bahwa komunisme itu sama Islam memiliki jalur yang sama. Padahal sebenarnya komunisme dan Islam itu berbeda. Berbedanya bagaimana? Seperti contoh bagaikan minyak dan air. Jadi mereka berdua ini sama-sama sebuah cairan, tetapi mereka tidak bisa disatukan. Ya, minyak dan air itu sama-sama cairan, tapi tidak bisa disatukan. Nah, orang komunis memiliki dua syarat kepercayaan bahwa Tuhan harus, yang pertama, Tuhan itu harus abadi. Nah, dari kalimat ini, para orang komunis ini berusaha atau berlomba-lomba untuk menuhankan diri mereka sendiri. Nah, yang kedua, dapat dilihat secara indrawi. Jadi mereka itu berpikir bahwa Tuhan itu harus berwujud dan juga terlihat, wujud dan terlihat, agar dikatakan benar-benar ada dan selayaknya alam semesta, berwujud dan berbentuk. Nah, sedangkan di dalam Islam dijelaskan bahwa Tuhan atau Allah itu benar-benar ada selayaknya udara, tidak terlihat namun tetap ada. Nah, maka dari situ kita itu berbeda dengan orang komunis. Oke, kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu adalah Islam dan terorisme. Terorisme itu berawal dari sebuah kesalahan pemahaman dari kata jihad. Jihad yang artinya adalah kesungguhan dan kesabaran. Nah, berubah menjadi kepahaman ideologis yang menghasilkan Puritan. Nah, ada 4 ciri dari hal tersebut, yaitu yang pertama, mereka tidak toleran terhadap perbedaan. Yang kedua, mereka memiliki sikap literalis yang mengabaikan aspek lokal dan juga sejarah. Yang ketiga, mereka itu memilih jalan kekerasan daripada dialog dan menyebarkan kebencian. Yang keempat, mereka eksklusif, melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu itu tanpa tujuan dan asas yang jelas, teman-teman. Jadi nanti dari puritanisme yang perlahan akan menjadikan radikalisme yang akhirnya akan melahirkan terorisme.